Yuyun, Ona, Esti, dan Nita adalah 4 orang bersahabat yang sudah berteman sejak kecil. Setiap hari mereka pergi ke sekolah bersama-sama. Mereka pergi sekolah berjalan kaki, dan dalam perjalanan ke sekolah, mereka melewati kebun yang hijau. Dan untuk mengisi waktu dalam perjalanan ke sekolah, mereka bernyanyi sambil menikmati pemandangan kebun yang begitu indah sepanjang jalan. Teman-teman, bagaimana kalau kita bernyanyi? Wah, bagus tuh. Tapi kita menyanyikan lagu apa? Menurut saya, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Lihat Kebun? Kamu setuju? Wah, saya setuju. Iya, supaya kita jangan bosan dan rasa capek pergi ke sekolah. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di sekolah dan segera masuk ke ruangan. Dan 10 menit kemudian, ibu guru pun datang. Dan ketika ibu guru sampai di depan pintu kelas, murid-murid berdiri dan mengucapkan selamat pagi serta menyanyikan lagu Guruku Tersayang dan membentuk pola lantai yang sudah dilatih sebelumnya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Ibu. Kabar baik, Ibu Guru. Pagiku cerahku, matahari bersinar, bunga melompat merahku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu yang begitu bagus pada pagi hari ini untuk Ibu. Dan Ibu berharap kalian juga punya rasa semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sama-sama, Ibu Guru. Hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang sangat menarik. Dan Ibu harap kalian bisa menyimaknya baik-baik cerita yang Ibu bacakan. Karena setelah itu Ibu akan bertanya tentang cerita yang Ibu bacakan tersebut. Baik, Ibu Guru. Di sebuah desa di kampung yang berdekatan dengan hutan, masyarakat hidup bahagia dan senang dengan melihat hutan yang sangat asri di desa tersebut. Warganya selalu merawat dan menjaga hutan tersebut. Hutan itu sangat luas dan lebar. Tak heran lagi jika menjadi rebutan oleh orang-orang nakal yang ingin merenggut kekayaan alam di hutan tersebut. Wah, hutan kita ini sungguh nyaman sekali. Aku senang hidup di hutan ini. Iya ya, banyak sekali rumput yang segar, air yang segar, dan juga pohon hijau. Siapapun yang tinggal di sini akan merasa nyaman, kan? Ya dong, di sini membuat kita sangatlah damai. Teman-teman suka tidak dengan hutan yang indah ini? Ya, kita bisa menghirup udara segar dan jauh dari polusi. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tembang bayaran dan bunda,
Karena hutan itu sangat luas dan lebat, tak heran lagi jika menjadi rebutan oleh orang-orang nakal yang ingin merengkuh kekayaan alam di hutan tersebut. Dan 1 bulan kemudian, berita tersebut kemudian sampai di telinga seorang pengusaha kaya yang bernama Dania. Untuk memastikan kebenaran itu, Dania pergi ke hutan tersebut. Wah, hutan ini luas dan lebat. Hutan ini akan memberikan aku uang yang banyak. Saat menelusuri hutan tersebut, ternyata ada seorang warga yang sedang mencari kayu bakar. Dan ia pun mengajak berbincang-bincang. Saya Ibu Dania dari Jakarta. Nama saya Nia, ada perlu apa ya? Ini Pak, saya ingin mencari penduduk yang ingin bekerja sama dengan saya. Jika Bapak atau penduduk yang ingin bekerja sama dengan saya, boleh menghubungi saya. Bekerja sebagai apa? Sebenarnya ini pekerjaan yang sangat mudah dan gajinya pun besar. Cukup modal tenaga dan Bapak, Anda bisa mendapatkan 5 juta per bulan. Maksudnya jadi penambang hutan. Iya, betul sekali Pak. Ibu kira saya akan menerima tawaran ibu? Lebih baik ibu pergi dari sini sebelum saya memberitahukan niat buruk ibu. Setelah mengusir Pak Dani pergi dari hutan tersebut, Pak Tonia langsung pulang tergesa-gesa dan memberitahukan kepada masyarakat lain tentang niat buruk dari pengusaha kaya tersebut. Dan mereka pun sepakat untuk bekerja sama dan merencanakan sesuatu untuk mencegah penjahat tersebut datang ke desa mereka untuk menebang hutan. Warga semua, saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa ada pengusaha kaya yang memiliki niat jahat untuk hutan yang ada di desa kita ini. Kita inginkan dari desa kita. Pengusaha tersebut ingin mengambil kekayaan yang ada dalam hutan ini dengan menebang pohon. Orang itu, dia tidak boleh merengkuh kekayaan di desa kita. Saya sudah mengusirnya dari sini. Mungkin beberapa hari ke depan dia akan kembali lagi. Jadi kita harus merencanakan sesuatu untuk mencegah niat jahatnya itu, supaya dia tidak kembali lagi ke desa kita ini. Setuju. Jika orang tersebut datang di desa kita ini lagi untuk meminta izin kepada warga kita yang ada di sini, maka kita harus sepakat untuk tidak memberi izin atau mengusir mereka dari desa kita ini. Kami setuju. Setelah 2 minggu kemudian, tepatnya pada malam hari, pengusaha kaya dan anggota gengnya datang kembali ke desa tersebut tanpa sepengetahuan warga dan tanpa meminta izin dari warga desa tersebut. Ia menyuruh anggotanya untuk mengambil mesin dan kapak dari mobil untuk menebang pohon-pohon yang ada di hutan tersebut. Setelah pagi harinya, ada seorang warga yang pergi cari kayu bakar di hutan, dan dia merasa kaget karena melihat sebagian pohon-pohon sudah ditebang. Tanpa berpikir panjang, ia tergesa-gesa untuk melaporkan kejadian tersebut ke warga lainnya. Penjaga surga datang ke desa kita. Dia telah menebang pohon kita. Mana penjahat tersebut? Mari kita usir penjahat itu dari desa kita ini. Semua warga pergi ke hutan, dan betapa kagetnya mereka karena melihat hutan yang sangat lebat, kini hanya tinggal tanah yang kosong. Dengan keadaan kecewa dan marah, mereka mengusir penjahat tersebut. Karena penjahat tersebut terlalu banyak dan badan kekar serta membawa barang tajam, mereka tidak bisa melawan dan warga merasa menyerah. Sekarang aku yang berkuasa di desa kalian. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah aku. Dasar manusia keterlaluan, tidak tahu berterima kasih, hanya tahu merusak saja. Oh Tuhan, kutuklah manusia-manusia yang tidak peduli dengan hutan. Aku memang manusia yang tidak tahu diri. Dan aku tidak peduli kata kalian, yang terpenting aku bisa mendapatkan uang yang banyak.
Dan setelah itu terjadi, berbagai bencana alam terjadi di desa tersebut, sehingga membuat warga di desa tersebut tidak hidup nyaman dan menderita karena datang berbagai penyakit dan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, sehingga hidup mereka menderita. Kenapa hidup kami seperti ini? Kenapa desa kami tidak seperti sebelumnya? Kami banyak kehilangan makanan dan banyak juga yang sakit. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kita yang sabar dan terus berdoa, semoga penjahat itu mendapat balasan dari Tuhan. Ayo kita semua harus pergi melaporkan kepada polisi. Kami setuju, orang seperti dia memang pantas masuk penjara. Mari kita pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Ayo, mari kita pergi. Semua warga berbondong-bondong pergi ke kantor polisi kehutanan untuk memberitahukan kejadian yang mereka alami di desa mereka. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa bisa kami bantu? Kenapa bisa sampai banyak orang datang ke sini? Begini Bu, kami dari warga desa sebelah. Kami datang ingin melaporkan penjahat yang datang ke desa kami dan membuat hidup kami menderita. Apa yang orang itu lakukan di desa kalian? Begini Bu, penjahat itu sudah membuat kami menderita. Beberapa bulan lalu, dia datang ke desa kami dan menebang semua pohon yang ada di desa kami. Terima kasih kalian sudah melaporkan masalah ini kepada kami. Kami akan menangkap penjahat itu. Tenang saja, kami tidak akan membiarkan pelaku itu bebas begitu saja setelah dia membuat kalian menderita. Akhirnya, sang polisi menangkap sang penjahat yang menebang pohon dan anggotanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Pak. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak, kami datang atas laporan dari masyarakat bahwa Bapak telah melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Sekarang Bapak kami tahan untuk penjelasan di kantor polisi. Dan kemudian penduduk atau masyarakat di desa tersebut kompak merencanakan untuk melakukan reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang sudah gundul di desa tersebut. Mari kita bersama-sama membangun hutan di desa kita ini agar desa kita bisa seperti yang dulu lagi. Dan akhirnya warga di desa itu kembali bersemangat untuk melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Setelah itu kembali ke awal, ibu guru sudah habis menceritakan sebuah cerita atau peristiwa. Dan ibu guru kembali bertanya kepada murid apa pesan moral yang ingin disampaikan. Anak-anak, apakah kalian sudah menyimak baik-baik cerita yang baru saya baca? Jadi pesan moralnya adalah kita tidak boleh merusak hutan ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita karena tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Dan menurut saya pesan moralnya jangan menebang hutan secara liar dan kita tetap menjaga lingkungan. Baik anak-anak, itulah pesan moral dari cerita tadi. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa tiba di tempat atau rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Selamat siang ya anak-anak. Selamat siang juga Ibu Guru.